Shalom Aleihim, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema Perfect Character Building. Atau kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu membangun karakter yang sempurna. Membangun karakter yang sempurna. Nah, Bapak Ibu mungkin saudara akan bertanya, emangnya Pak Lukas sudah sempurna? Oh belum, saya belum sempurna. Tapi yang namanya belajar itu akan mencapai kesempurnaan. Nah, untuk melandasi ayat ini, mari kita buka kitab suci kita di dalam kitab Matai atau Matius 5 ayat 48. Matai atau Matius 5 ayat 48, demikianlah bunyinya. Oleh karena itu, hendaklah kamu menjadi sempurna, sebagaimana Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Saudara yang terkasih, kesempurnaan itu ternyata adalah tuntutan dari Tuhan untuk kita umat manusia. Tetapi ternyata saudara, semakin orang beragama yang kita lihat bukan dia memiliki hal-hal yang baik, tetapi ternyata malah menjadi biang kekacauan yang ada di atas muka bumi ini. Orang-orang yang beragama banyak melakukan tindakan-tindakan anarkis. Mereka melegalkan untuk membunuh. Padahal katanya agama itu mengajarkan kebaikan. Bahkan agama yang katanya mengajarkan kebaikan, tetapi faktanya orang bisa saling membenci. Nah, pernahkah saudara berpikir, apa yang menyebabkan satu kelompok yang saat ini sedang terus diupayakan dan hampir mencapai tujuannya, yaitu New Age Movement. New Age Movement atau dalam bahasa Indonesia adalah gerakan zaman baru. Itu sebetulnya idenya adalah dari mereka, saudara-saudara, yang saya suka menyebut dengan istilah NWO, New World Order. Semua ada new-nya, ya. Semua baru. New World Order atau sistem pemerintahan tunggal. Ya, jadi New World Order ini adalah tatanan dunia baru, ya, tatanan dunia baru di mana nanti akan mengarah ke sistem pemerintahan tunggal, sistem militerisasi tunggal, sistem negara tunggal. Namanya saja New World Order. Bahkan kelak akan muncul sistem agama tunggal. Nah, agama tunggal itu nanti yang dilakukan oleh kelompok yang namanya New Age Movement atau gerakan zaman baru. Kenapa sih gerakan zaman baru ini muncul, Bapak Ibu? Saya sempat mempelajari ide dari munculnya gerakan zaman baru ini, yaitu karena mereka berpendapat bahwa orang-orang yang menjadi sumber kerusuhan yang ada di atas muka bumi ini adalah kaum agamawi. Mereka berkata, coba kau lihat kerusuhan di sana, pemicunya apa? Orang beragama. Yang sebelah sono, orang beragama. Jadi kita hapus saja agama ini. Dijadikan satu agama tunggal. Nah, saudara yang terkasih, mereka berkata bahwa agama itu harusnya mendidik orang untuk berbuat baik. Tetapi faktanya baru beda pendapat saja sudah memunculkan kebencian.
memunculkan dendam, mutung, bahkan tidak segan-segan untuk memfitnah dan bermulut nyinyir. Padahal mereka tahu bahwa mereka memiliki agama, memiliki kepercayaan. Tetapi yang terjadi adalah justru ketika mereka merasa kecewa, dirusak pekerjaan Tuhan, saudara-saudara. Oleh karena itu, kita lihat bagaimana New Age Movement itu mencetuskannya supaya kaum agama ini harus dididik dengan satu sistem yang sama. Lebih parah lagi, saudara-saudara, orang sudah karakternya buruk, imannya parah lagi. Waduh, itu jadi apa itu kalau gitu? Nah, malam hari ini saya akan ajak untuk kita belajar etika, belajar memiliki karakter yang baik. Sehingga saya bisa lengkap videonya, tidak cuma bicara masalah alam supranatural, tidak cuma berbicara masalah akar Ibrani, tidak cuma berbicara tentang hukum Noah, tetapi juga kita perlu belajar untuk memiliki karakter yang baik. Karena kebaikan karakter itu akan menguntungkan diri saudara sendiri. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, saya mencoba untuk mengamati. Ya, sebelum saya menyampaikan ini, saya sudah mengamati secara garis besar itu bangsa apa yang memiliki karakter itu bagus, saudara-saudara. Kira-kira kalau saudara mengamati karakter apakah atau bangsa apakah yang menurut saudara bagus? Apa? Jepang, ya. Saya katakan itu benar sekali. Karena dari sekian saya mengamati karakter, maka karakter termasuk Israel, saudara. Saya amati, ternyata saya menemukan karakter yang cukup baik. Memang kita harus tahu bahwa orang Jepang juga punya karakter yang buruk juga ada. Tetapi, saudara, dari sekian apa yang saya pelajari, yang paling banyak mendapatkan positif, saya pilah-pilah itu adalah orang Jepang. Dan saya ingin ajak saudara untuk membaca kenapa sampai, padahal kalau kita lihat orang Jepang kan agamanya berbeda dengan kita, saudara-saudara. Kepercayaannya beda. Tapi tidak ada salahnya kalau kita belajar etika, belajar karakter dari mereka. Betul nggak? Karena yang namanya karakter itu sebetulnya tiap-tiap manusia itu punya yang positif. Tetapi faktanya yang muncul bukan positif. Itu sebabnya kenapa di dalam kitab Kohelet atau kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 15 sampai 16 dikatakan, aku telah melihat segala hal dalam hari-hari kefanaanku. Ada orang benar yang binasa dalam kebenarannya. Ini cukup ngeri loh, saudara. Dan ada orang yang fasik yang panjang umurnya dalam kejahatannya. Janganlah terlalu benar dan janganlah menunjukkan dirimu terlalu bijak. Mengapa? Menghancurkan dirimu sendiri. Nah, ini yang disampaikan oleh kitab Kohelet ini, rupa-rupanya di situ menyinggung tentang orang yang merasa dirinya agamawi banget, ternyata simbol sumber dari kerusuhan. Saudara lihat dari kitab suci kita saja, yang namanya orang Farisi dan ahli Taurat, itu orang-orang yang menganggap rohaninya tinggi. Tetapi mereka itu justru yang membuat manusia itu jauh dari Tuhan, dan bukan cuma itu, tetapi karakter mereka tidak baik. Berapa kali Yesua dijebak oleh ahli Taurat dan orang Farisi,
untuk Yesua disingkirkan. Nah, orang-orang yang karakternya buruk, saudara-saudara, nampaknya rohani, tetapi sebetulnya di dalam hatinya itu banyak sekali timbul iri, dengki, ya, kebencian, kepahitan hati. Saya berpikir orang-orang yang seperti ini, kira-kira apa bisa masuk Samayim ya kira-kira, saudara? Kalau di dalam hatinya diwarnai dengan kedengkian, iri hati, kebencian. Padahal kitab suci mengajarkan kepada kita, Yesua itu adalah kasih. Gimana dong kalau seperti itu? Ya. Nah, oleh karena itu, saya akan coba untuk memberikan masukan kepada saudara sekalian, karakter-karakter orang Jepang yang saya nilai cukup bagus untuk kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Sekalipun kita bukan orang Jepang, tetapi karakter mereka bisa kita ambil, saudara-saudara. Saya sempat mengumpulkan beberapa hal. Jadi dimulai dari kanak-kanak terlebih dahulu. Anak-anak di Jepang itu dididik bukan cuma hanya di bidang akademis saja, tetapi lebih banyak dari tata krama, kedisiplinan, nilai-nilai kebaikan. Dan disinilah pembangunan karakter itu dimulai. Bagi saudara yang punya anak-anak, coba perhatikan saudara-saudara. Bagaimana karakter anak saudara itu. Padahal kita tahu bahwa di dalam kitab suci itu ada yang namanya hukum kasih. Nah, kalau saya baca di dalam kitab Galatia, itu adalah merupakan buah roh, hasil dari kita menjadi orang percaya. Harusnya ini ada, saudara. Mari kita buka Galatia 5, 22, 26. Ya, Galatia 5, 22 sampai 26. Demikian bunyinya. Akan tetapi buah roh adalah kasih. Betulkah kita punya kasih? Yang kedua, sukacita. Sukacita, betulkah kita sukacita? Mungkin saudara bilang, oh ya sukacita saya kalau dapat duit. Ya, kalau nggak ada duit, apa bisa sukacita? Saya lanjut, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman, kelemah lembutan, pengendalian diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal seperti itu. Dan orang-orang milik Hamasya, mereka telah menyalibkan daging bersama hawa nafsu, bersama nafsu-nafsu dan hasrat-hasratnya. Jika kita hidup dalam roh, kita juga dapat berjalan dalam roh. Biarlah kita tidak menjadi angkuh dengan menghasut seorang terhadap yang lain, dengan mendengki seorang terhadap yang lain. Bisakah kita mengalahkan orang lain tanpa harus kita merendahkan orang itu? Ini yang kemarin saya sebut dalam pepatah Jawa, saudara-saudara. Menang tanpa ngasoraken. Menang tanpa merendahkan. Ini sebetulnya hukum kasih dari Yesua. Makanya ada istilah di hukum ini, kalau kita tidak boleh mendengki orang lain, ya, tidak boleh kita melakukan tindakan-tindakan anarkis yang isinya kebencian. Makanya ada istilah win-win solution. Yang kalah tidak merasa direndahkan, yang menang tidak bisa sombong. Itu yang dikenal dengan win-win solution. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya melihat sesuatu hal yang membuat saya cukup terharu ketika melihat ada anak-anak sekolah di Jepang di zebra cross. Ya, misalnya ini mobil ya, dari sana ini jalanan. Ini kan ada zebra cross. Nah, anggaplah saya anak-anak, saudara. Saya dari sini. Begitu anak-anak sudah menginjakkan kaki di zebra cross, mobil itu akan berhenti di situ.
Dan itu juga semua terjadi di semua negara. Barangkali kecuali di Indonesia. Ya, kalau di Indonesia nggak peduli ada orang mau nyebrang emang gue pikirin ya. Tapi kalau di negara-negara barat sana tidak. Ya. Baik itu di Swiss, di Jerman, begitu sudah ada zebra cross, orang sudah nginjak di situ. Mobil mesti berhenti sekalipun jauh. Dan anak-anak di Jepang, apa yang dia lakukan? Ketika dia nyebrang jalan, begitu sudah sampai di seberang, dia langsung menghadap mobilnya dan dia nunduk. Semua seperti itu, saudara. Saudara boleh lihat, nyebrang begitu, dia menghadap mobilnya langsung dia nunduk. Kalau di Indonesia, begitu kita mau nyebrang, awas kamu. Ya kan? Yang terjadi kan begitu, saudara-saudara. Lah ini secara etika ini luar biasa. Dan ternyata sekolah-sekolah di Jepang itu semua mendidik anak dengan cara seperti itu, saudara. Jadi seluruh Jepang, kalau saudara lihat ada anak nyebrang, mesti begitu selesai dia menghadap mobil langsung ini. Wow, saya bilang, wah saya melihat itu terharu sekali, saudara. Ya, jadi kita perlu belajar dari hal-hal yang baik. Nah, saudara-saudara, di Jepang juga anak-anak diajarkan untuk menghormati orang tua, baik dengan tutur kata maupun tindakan. Jadi diajarkan untuk menggunakan bahasa yang baik. Kenapa sampai di Indonesia ada sebuah cerita yang dikenal dengan Malin Kundang. Saudara pernah dengar cerita di luaran sono yang namanya Malin Kundang? Itu cerita dari Sumatera ya. Malin Kundang. Seorang anak kecil yang dirawat oleh ayah ibunya secara baik. Anak itu bertambah besar, ibunya begitu menyayangi. Ternyata ketika dia sudah dewasa dan dia sudah menjadi orang yang kaya raya, anak ini menjadi sombong luar biasa. Sehingga ibunya saking jengkelnya anak itu dikutuk sehingga menjadi batu, saudara-saudara. Dan itu di Sumatera itu ada bentuk batu seperti orang yang sedang berlutut, saudara. Dan itu menurut cerita mereka. Tetapi di sini punya pesan moral sebetulnya. Bahwa hubungan anak terhadap orang tua untuk melakukan kehidupan yang sopan itu memang cukup baik, saudara-saudara. Di Jepang itu, anak-anak sekolah itu diajari. Kalau di Indonesia enggak ada, belum ada, saya belum lihat, saudara-saudara. Jadi kalau anak sekolah, saya sempat mikir, ini anak-anak sekolah itu kok tasnya gede-gede. Sama lagi tasnya, isinya apa sebetulnya? Saya berpikir ini anak ini bukunya itu seberapa tebal. Ternyata tas yang gede itu bulat-bulat kayak gini ya. Itu isinya apa? Taplak meja, sikat gigi, kemudian gelas, ya, sumpit. Dan saudara tahu, ketika mereka sekolah, ada jam istirahat, mereka jadikan itu jam makan. Pada waktu jam makan, mereka harus menggelar pirantinya sendiri-sendiri. Alat-alat yang mereka bawa itu harus digelar, saudara-saudara. Taplak meja mereka bawa dari rumah. Mereka siapkan gelas, sikat gigi, semua, tisu, semua lengkap. Dari sekolah memberikan makanan, dibagi. Mereka makan dengan lahap. Dan apa yang terjadi setelah selesai, anak-anak ini diharuskan untuk membersihkan tempatnya seperti semula. Dididik di situ. Sehingga jangan heran kalau saudara melihat orang-orang dewasa di Jepang itu, mereka adalah seorang
yang memiliki pola kerja yang sangat bagus. Jadi anak-anak itu mulai disuruh membersihkan, nyuci piring sendiri, nyuci gelas sendiri, bawa peralatan sendiri. Anak-anak sudah dididik seperti itu. Membuang sisa makanan. Dan membuang sisa makanan itu sudah kayaknya dicontoh oleh orang Indonesia, saudara-saudara. Ada tong sampah isinya 3, ini khusus gelas yang pecah-pecahan itu ya, pecah belah. Yang sini makanan-makanan lembek, yang sebelah sana kertas-kertas. Sudah mulai dicontoh di Indonesia. Tapi orang yang membuang itu enggak peduli, saudara. Mau gelas kayak mau apa, wis pokoknya tong sampah cemplung ke. Kalau di Jepang enggak begitu, saudara. Dia dididik, kamu pegang kertas, buang yang sebelah sono. Itu tempatnya kertas. Kalau yang di sebelah sini, itu tempat makanan. Sisa makan bubur, sisa makan tahu, di sebelah sini. Tapi kalau yang sifatnya pecah belah, di sebelah sono. Dididik seperti itu, saudara-saudara. Dan saya bilang, wah ini luar biasa karakter ini, saudara-saudara. Dan mereka itu diajarkan untuk kerjasama dan saling membantu. Misalnya, anak sudah membersihkan, sudah selesai. Tapi ada anak yang lain yang masih belum selesai, disuruh bantu. Jadi diajarkan untuk memiliki kesetiakawanan. Kalau di Indonesia kira-kira ada nggak yang seperti itu? Barangkali sih ada ya, tapi prosentasenya masih sedikit, saudara-saudara. Jadi kalau saya merenungkan, wah ini pembentukan karakter yang seperti ini kalau diterapkan di Indonesia itu hebat. Minimal dimulai dari rumah kita sendiri, saudara-saudara. Sehingga dengan karakter yang baik akan mendatangkan sukacita bagi orang lain yang melihat kita. Tapi kalau karakternya buruk, orang nggak tertarik dengan kita. Ya, jadi diajarkan untuk saling membantu. Dan sebelum mengakhiri jam sekolah, mereka tidak langsung pulang. Ketika bel bunyi teng teng teng, mereka nggak langsung pulang, saudara-saudara. Tapi mereka membersihkan sekolah menurut kelasnya masing-masing. Pakai sapu, ada yang ngepel. Wah, luar biasa. Padahal mereka anak-anak TK loh. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya jadi ingat ya, kalau saudara yang suka main komputer, itu kalau saudara kerja terus gitu, itu kalau komputer tidak didefrag, komputermu akan lambat, saudara. Karena ibarat orang kerja ambil kursi, taruh sini, ambil pisau, taruh sono, ambil pulpen, taruh situ, enggak dikembalikan, itu akan lambat pekerjaan komputer. Nah, sama seperti ketika saya melakukan pekerjaan minimal 1 minggu sekali, komputer itu selalu saya defrag, saudara-saudara. Ditoto, dirapikan ulang. Ya, seminggu atau 1 bulan didefrag. Jadi kerja komputer itu tidak berat. Sama seperti orang kalau naruh gelas di sini, naruh pisau di sini, naruh bor di sana misal. Begitu kita mau memerlukan bingung, di mana ya alat-alatnya. Tapi kalau di defrag itu berbeda, dirapikan kembali. Nah, anak-anak di Jepang itu seperti itu. Mereka disuruh merapikan. Jadi ketika mereka datang lagi ke sekolah, mereka melihat suasana yang nyaman, Bapak Ibu. Bukan melihat suasana kayak kapal pecah di mana-mana, berantakan. Saya sering melihat tuh, kalau saya datang ke rumah jemaat, kadangkala ada rumah yang dalamnya itu sudah awul-awulan kayak kapal pecah, saudara. Berantakan di mana-mana. Udah bau lagi.
Bayangin saudara, nggak nyaman kan orang kalau bertamu di situ. Tapi coba kalau rumahnya rapi sekalipun kecil, orang betah di situ. Rumahnya besar tapi bau saudara, berantakan kemana-mana. Ini karakter ini memang harus mereka miliki. Ya. Kemudian apa yang menarik dari orang-orang Jepang ini? Mereka kalau naik kereta di transportasi, itu kalau orang Jepang mulutnya akan diam, saudara-saudara. Beda yang saya lihat orang-orang Hong Kong. Wah itu lain lah omongan orang-orang Cina. Itu kalau ngomong sudah banter tidak karu-karuan di area publik, saudara. Ngomong banter luar biasa. Sampai kiki ngomong ngopo kayak uang tukaran, saudara. Kalau orang Jepang tidak, dia diam. Dia berusaha untuk tidak berisik di area publik, saudara. Di transportasi. Dan mereka lebih banyak menggunakan sepeda kalau ke sekolah. Dia lebih banyak memilih transportasi umum. Karena memang pemerintahnya itu sudah membuat sikonnya jadi seperti itu. Kenapa? Karena tempat parkir itu mahal sekali. Mahal sekali, saudara-saudara. Sama seperti di Singapura kan begitu. Singapura itu lebih banyak orang yang pakai transportasi umum. Mereka naik kereta, naik bus, naik kapal, naik apa saja. Kenapa? Karena pemerintahnya itu membuat sebuah sistem agar orang tidak mengeluarkan mobil. Beda seperti di Indonesia. Apalagi di Jakarta. Tidak ada hari tanpa macet. Jangankan kok di Jakarta, saya beberapa kali ke Manado saja, macetnya minta ampun. Sekarang saya lihat di Jogja juga sudah mulai, ya, sudah mulai pada macet di mana-mana. Nah, kenapa orang dipacu seperti itu? Karena mereka menyadari bahwa transportasi umum itu jauh lebih murah daripada pakai mobil sendiri. Apalagi kalau hanya sekedar cuma belanja, parkirnya sudah mahalnya luar biasa. Nah, hal yang cukup menarik, ternyata di Jepang itu budaya untuk membungkuk, ya, menundukkan badan seperti ini, itu menjadi sebuah budaya. Sampai-sampai kebablasan, saudara-saudara. Kadang nggak ada apa-apa juga membungkuk, saudara-saudara. Dan ada hal yang cukup menarik, yaitu apa? Memiliki budaya rasa malu yang tinggi. Itu orang Jepang. Kalau sampai dia gagal, malu luar biasa. Makanya di Jepang itu kompetisi, baik itu pekerjaan, apa saja itu sangat luar biasa. Sampai-sampai yang ini nggak boleh ditiru. Ada budaya harakiri, saudara. Harakiri itu bunuh diri demi kehormatan. Misalnya dia melakukan korupsi gitu ya. Budaya malunya tinggi sekali. Begitu dia sudah merasa itu salah, dia ambil samurai, dia bunuh diri. Dan tingkat bunuh diri tertinggi di dunia itu di Jepang, saudara. Nah yang ini yang tidak boleh ditiru. Ya, karena tiap-tiap negara pasti punya keunggulan. Nah saya mengambil keunggulan-keunggulannya saja. Yang nggak unggul nggak usah ditiru. Seperti budaya harakiri itu nggak boleh kita tiru. Karena kalau sampai saudara meniru itu, bunuh diri itu jalan tol menuju ke neraka. Amin. Ini mesti saudara pahami, mesti saudara ngerti. Jangan dumeh nanti saya ceritain begini, saudara lakukan seperti itu. Ditanya ngapain kamu? Oh, Pak Lukas yang ngomong begitu. Kan repot, saudara-saudara. Jadi saya cuma ngajarkan hal yang baik. Yang tidak baik nggak usah diikutin. Ya, budaya harakiri itu bertentangan dengan firman Tuhan. Tidak boleh. Ya. Baik itu pejabat atau apapun, mereka tidak segan untuk berani berkata,
saya gagal, saya mengundurkan diri. Jadi nggak ada demo, orang disuruh mundur, nggak ada, saudara. Karena budaya rasa malunya itu luar biasa. Beda dengan di sini, wes jelas korupsi saja masih memimpin. Bayangin, kacau kan? Sudah jelas loh, ini orang ini koruptor. Kok ya bisa menjabat sebagai pejabat negara? Aneh bukan? Nggak peduli tuh di demo orang banyak juga nggak urusan. Budaya-budaya yang seperti ini yang harus dikikis dan digantikan budaya rasa malu yang tinggi. Kemudian yang berikutnya yang menarik perhatian saya juga, mereka itu seorang pekerja keras dengan inovasi yang sangat tinggi. Jadi masing-masing itu memiliki daya saing yang tinggi. Jadi kalau mereka melakukan satu tugas, mereka bertugas itu didalami luar biasa. Saya pernah mendapat informasi, saudara-saudara, hal-hal yang menarik dari cara mereka bekerja. Nanti saya sampaikan di bagian belakang. Ya, tetapi yang jelas, mereka itu memiliki pola kerja keras. Satu hari mereka kerja itu 8 jam. Jadi kalau kerjaan mereka itu 8 jam. Ya, dan dia selalu berusaha untuk memajukan teknologi. Kalau saudara ke Jepang nggak ngerti teknologi, bingung saudara. Karena di jalanan itu toiletnya juga toilet teknologi. Sama seperti di Swiss, saya lihat di mana-mana itu teknologinya, toiletnya pakai teknologi. Jadi mesti bayar, kemudian dipencet nanti toilet itu akan dibersihkan, baru saudara boleh masuk, saudara boleh mandi sesukanya, tapi sistemnya sistem teknologi semua. Kalau saudara nggak ngerti, bingung, apa, pencet-pencet apa ini, bingung saudara. Teknologinya sudah seperti itu. Dari toilet sampai transportasi. Kemudian, yang berikutnya adalah orang-orang di Jepang itu sampai dewasa ya, memiliki rasa hormat kepada orang tua yang sangat tinggi, saudara. Ini budaya ini sama persis seperti di India. Kalau saudara nonton film India, coba lihat. Tokoh ibu itu pasti sangat dihormati. Walaupun ibunya itu cerewet, ya tetap dihormati, saudara. Bahkan sampai dunia saja mengatakan bahwa surga itu ada di telapak kaki ibu. Kalau saya, surga itu ada di tangan Bapak Yahweh, Yeshua HaMashiach. Ya. Jadi, kenapa mereka sampai seperti itu? Ternyata dulu itu mereka tidak menghormati, saudara-saudara. Saya pernah mendengar sebuah cerita, ada seorang ibu yang akan dibuang ke hutan, saudara-saudara. Karena sudah jompo, sudah enggak dianggap sama anaknya, bikin susah, suka ngompol, ya. Kalau sakit, ya dia maunya apa? Daripada menyulitkan keluarga, dibuang ke hutan. Nah, sekali waktu si anak ini membawa ibunya ke hutan, saudara-saudara. Apa yang terjadi? Sampai di tengah hutan, begitu ibunya itu dilepas, sang anak bilang, "Ma, saya rasa sudah saatnya mama harus saya tinggalkan di tempat ini." Apa yang dilakukan oleh mamahnya? Dia bilang, "Nak, mama siap untuk ditinggal. Tapi kamu pulang, ikuti pohon-pohon yang sudah mama potong tangkainya. Ada pohon-pohon yang kecil-kecil yang tangkainya patah. Kamu ikutin itu. Karena kalau kamu tidak mengikuti pohon yang dipatahkan mama, kamu akan tersesat, kamu akan dimakan binatang buas."
Apa yang terjadi? Anaknya ini terharu, saudara. Mamanya sudah mau dimakankan binatang buas, malah dia yang menyelamatkan. Sejak saat itu, orang ini membawa mamahnya kembali pulang. Ternyata hatiku dan hati mama itu berbeda. Aku ingin membiarkan mama mati di tengah hutan. Tetapi mama ingin aku hidup supaya aku bisa pulang ke rumah. Dia bilang petunjuk jalan yang mama tunjukkan adalah pohon yang rantingnya mama patahkan. Kamu ikuti jalan itu. Akhirnya anak itu tidak jadi membawa mamahnya ke hutan, dia bawa pulang. Sejak saat itu, budaya menghormati orang tua itu sangat tinggi, saudara. Mereka tahu bahwa orang tua itu sangat menyayangi anaknya. Sekejam apapun anak itu, yang namanya orang tua itu selalu menyayangi anaknya. Hal yang berikutnya yang cukup menarik dari apa yang saya pelajari adalah dia atau orang-orang Jepang ini memiliki disiplin soal waktu yang begitu ketat. Kalau sampai saudara terlambat 5 menit, 5 menit saja. Saudara itu sudah enggak dianggap sama mereka. Makanya jangan sekali-kali saudara bikin janji sama orang Jepang, telat, bahaya saudara. Kalau saudara bikin agreement soal bisnis, maka bisnis saudara akan di blacklist oleh mereka. Karena itu tidak akan menguntungkan untuk mereka. Kebanyakan orang-orang Jepang, mereka kalau bekerja buat janji, minimal itu 5 menit sudah harus ada di tempat. Dan itu sangat, saya juga seperti itu, saudara. Saya kalau janji, paling tidak 10 menit saya mesti sudah ada di tempat. Kecuali ada gangguan yang di luar kemampuan saya. Nah ini kita perlu belajar disiplin. Apalagi kita disebut sebagai tentara-tentaranya Bapak Yahweh. Kedisiplinan itu penting. Berapa banyak dulu ya waktu saya pertama masuk Magelang, saya ibadah di tempat yang lama, yang jumlah jemaatnya 8, enggak disiplin sama sekali. Jamnya itu jam berapa, orangnya datangnya juga berapa. Maka sejak saya menggembalakan, saya mengambil sikap. Jam sudah ditentukan. Ada orang atau tidak ada orang, kita mulai. Saya teringat pendeta saya, namanya Bapak Pendeta S. Hadi Pranoto. Ya. Om Gosim, orang Kalongan nyebutnya. Itu kalau pelayanan di tempat kami di Comal, saudara-saudara, kan ibadah mulai jam 4 sore. Itu jam 4 sore mau ada jemaat atau tidak, enggak urusan. Dia berdiri di mimbar langsung, mari saudara-saudara, kita mulai ibadah kita. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Enggak peduli, mau orangnya sedikit kayak mau banyak, enggak urusan. Pokoknya jam tet dia mulai. Dan itu di dalam hati saya klik banget untuk saya. Saya bilang, yang seperti ini harus kita contoh. Makanya kalau saudara janji sama saya, jangan ngolor, saudara-saudara. Dulu pernah ada jemaat yang janji sama saya, tapi sekarang orangnya sudah meninggal. Janji sama saya, itu ngolor. Saya bilang nanti jam 8 pagi saya berangkat ke Semarang. Saya ikut Pak Lukas, boleh. Tapi ingat jam 8. Ya, jam 8 tak tunggu nggak datang. Tak kasih toleransi, 5 menit nggak datang, tak tinggal. Setengah jam kemudian dia telepon. Pak, Bapak ada di mana? Ya aduh, tak gituin. Lah kok saya ditinggal? Janjinya jam berapa? Jam 8. Lah harusnya kan Anda telepon saya dulu kayak kasih tahu. Saya pun begitu. Ketika ada pertemuan-pertemuan dengan pemerintahan di Magelang. Saya pernah ada malam sarasehan di situ. Mulai jam 6 sore
Sebelum jam 6 saya sudah sampai di situ. Saya tunggu jam 6, tidak ada orang. Tak kasih toleransi 10 menit, tidak ada orang. Saya menghampiri tempat absen. Saya bilang, Mbak, ini orangnya kok belum datang? Iya Pak, biasanya ngolor jam 7. Ya udah, saya absen dulu. Begitu saya absen, tak tinggal pulang, saudara-saudara. Saya nggak urusan itu seperti apa, pentingnya tinggal pulang. Saya harus belajar untuk disiplin waktunya. Ini sebuah pembelajaran, Bapak Ibu. Kemudian, ketika mereka pulang, ternyata itu berbeda dengan para pegawai yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia saya lihat jam kerja itu jam 8 pagi sampai jam 4 sore. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Sama 8 jam. Tapi biasanya di Indonesia itu jam setengah 4 orang sudah kukut welut, sudah kukutin semua. Dan sebelum waktunya dia sudah pulang. Tapi orang Jepang tidak seperti itu. Dia tunggu sampai waktunya itu selesai. Baru dia mau. Kalau tidak, dia tidak akan pulang, saudara-saudara. Nah, ini sangat luar biasa, saudara ya. Ada satu lagi budaya dalam pekerjaan, yaitu istilah Sabisu Zangyou. Apa itu Sabisu Zangyou? Itu adalah kerja lembur secara cuma-cuma. Artinya apa? Orang di sana itu menyadari, kalau bosnya belum pulang, pekerja tidak akan mau pulang. Itu yang dikenal dengan Sabisu Zangyou. Jadi mereka punya budaya itu, kalau saya pulang duluan, sementara atasan saya masih di sini, saya malu, saudara-saudara. Jadi itu berbeda. Dan pekerja di Jepang itu enggak urusan. Dia strike dengan waktu pekerjaan. Kalau di Indonesia kan tidak. Di mana-mana seperti itu. Orang kerja, misalnya tetangganya mati, atau siapa yang mati gitu, mereka bahkan enggak berangkat, saudara. Ini sangat beda sekali. Makanya saya punya prinsip, itu enggak seperti itu. Saya enggak urusan itu tetangga saya mati kayak enggak urusan. Toh saya bisa datang di luar jam kerja saya. Itu pekerja Jepang modelnya seperti itu. Jadi enggak, ini kesempatan nih, nanti aja deh aku tak rewang misalnya. Karena ada orang duwe gawe misalnya. Enggak begitu. Dan sekarang sudah mulai banyak diterapkan ya di pegawai-pegawai bank. Sekalipun tetangga dekatmu mati, engkau tidak bisa izin untuk datang ke pelayatan, enggak bisa. Saudara. Kalau kau izin, ya kau tidak usah kembali lagi. Itu sudah mulai diterapkan di Indonesia. Jadi budaya strike dalam soal timing waktu itu menentukan kesuksesan hidup kita atau tidak. Dan sekarang pemerintah itu sudah memulai membatasi undang-undang yaitu lembur 100 jam per bulan. Kenapa? Karena orang-orang Jepang ini punya budaya lembur tanpa gaji. Dan itu sudah membudaya, mereka enggak gerundel. Kurang ajar, aku kesel ini. Enggak ada seperti itu, saudara. Itu sudah membudaya. Tetapi budaya yang seperti itu rupa-rupanya membuat mereka cepat lelah. Sehingga pemerintah membatasi. Tidak boleh terlalu lama. Makanya ada sekarang diterapkan sistem lembur 100 jam per bulan. Jadi di Jepang itu banyak kerja lembur dan mereka enggak dibayar, saudara. Apalagi kalau atasannya itu ada di situ. Mereka berpikir apa?
Yang penting kerja aku beres. Mereka punya kepuasan tersendiri dengan pekerjaan yang bagus. Nah, ini sangat berbeda sekali ya. Jadi saya sangat tertarik dengan pola yang orang-orang Jepang itu lakukan. Kemudian saudara-saudara, mereka orang-orang Jepang ini memiliki budaya senang membaca. Kalau saudara lihat di transportasi umum, orang Jepang itu sering memakai buku untuk baca. Mereka enggak berisik, saudara. Makanya waktu mereka pakai untuk membaca. Lebih suka membaca ketimbang gerumpi. Itu orang-orang Jepang. Apalagi menjelekkan orang dan menghasut. Orang Jepang tidak punya mental seperti itu. Makanya pekerjaan mereka itu luar biasa. Kalau saudara melihat status saudara yang kita kenal dan tidak sependapat, saudara akan tanyakan sama orangnya. Itu baru benar. Bukan malah menyebarluaskan ke sana kemari. Dan orang-orang di Jepang itu, dia siap untuk ditegur. Bayangkan saudara, bagaimana jiwa-jiwa akan Tuhan kirimkan jikalau karakter orang dipoles sedemikian rupa. Saya percaya konsep jemaat mula-mula itu pasti terjadi. Saudara lihat di dalam kitab Maases Lihim atau kitab Kisah Para Rasul. Kenapa Tuhan kirimkan jiwa-jiwa baru? Karena mereka bisa menerapkan hukum kasih, Bapak Ibu. Saya akan bacakan untuk saudara. Maases Lihim atau Kisah Rasul pasal 2 ayat 43 sampai 47. Dan ketakutan melanda setiap jiwa. Dan banyak keajaiban serta tanda-tanda terus terjadi melalui para rasul. Dan semua orang yang percaya selalu berada di tempat yang sama. Mereka memiliki segala sesuatu bersama-sama. Dan mereka menjual milik dan harta bendanya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan setiap orang. Dan setiap hari, sambil bertekun dengan seia sekata di dalam bait suci, dan sambil memecahkan roti dari rumah ke rumah, mereka berbagi makanan dengan gembira dan dengan ketulusan hati. Dan ayat 47, seraya memuji Elohim dan memiliki kebajikan terhadap seluruh rakyat. Dan setiap hari, Tuhan menambahkan kepada mereka atau kehilat orang-orang yang diselamatkan. Jadi mereka ini betul-betul bersukacita di dalam satu kesatuan. Ya, di dalam satu kesatuan. Bagaimana dengan kita, saudara? Ada satu pujian yang tertulis dalam kitab Tehillim. Minta airnya. Di Tehillim atau Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Terima kasih. Di sana dikatakan demikian. Lihat, alangkah baiknya dan indahnya. Ya, kita lanjut ya, sebentar ini ketutup barusan. Lihatlah alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara hidup bersama dalam kesatuan. Seperti minyak yang baik di atas kepala, yang meleleh ke janggut-janggut harum, yang meleleh ke leher jubahnya,
seperti embun Hermon yang turun ke perbukitan Sion, karena kesanalah Yahweh memerintahkan berkat kehidupan sampai selama-lamanya. Nah, ini yang sangat penting, saudara-saudara. Tadi pagi kita sudah mendengar khotbah dari adik ipar saya, yaitu bagaimana kita perlu bangga dengan nama Yahweh. Tapi adakah kita juga punya kebanggaan yang lain? Kita harus bangga punya kehidupan yang sudah diselamatkan. Apakah kita juga bangga punya kehilat? Betapa sulitnya mendirikan kehilat di negara ini, saudara-saudara. Kita bersyukur kalau kepengurusan IMB ini sudah sampai di DPU. Tinggal terakhir itu. Jadi Bapak Ibu, kita perlu juga bersyukur dan bangga punya kehilat. Apalagi kehilat kita di belakang nanti, saya akan targetkan menjadi kehilat terbesar dan terbaik di seluruh dunia. Ya. Karena saya lihat kehilat-kehilat di mana-mana, itu semua kecil-kecil. Paling segede ini, paling. Tapi nanti kita di belakang, itu bisa besar dan menjadi kehilat yang terbaik. Kalau Yesua belum datang tentunya ya. Kemudian, pernahkah saudara bangga punya teman? Coba sekali waktu, bagaimana kalau beberapa orang maju ke depan lalu disuruh memberitahu kebaikan orang ini apa saja? Kadang orang sulit, saudara-saudara. Orang seringkali lebih mudah menunjuk keburukan orang lain. Betul enggak Bapak Ibu? Halo? Saudara masih bisa ikuti saya? Ya. Kalau kita melihat, ya, melihat orang lain, yang kita lihat itu biasanya apa? Keburukannya, saudara. Kalau disuruh menunjukkan keburukan, wah itu cepat, saudara. Tapi kalau disuruh menghitung kebaikan, kadang-kala orang sulit. Tapi kita perlu belajar, seperti firman Tuhan, bahwa kita perlu melihat kebaikan orang lain, dan kita perlu bangga dengan orang-orang yang bisa bekerja sama dengan kita. Sama seperti saya bisa seperti sekarang juga karena ada banyak orang yang mensupport tentang kepada saya. Kalau saya tidak disupport oleh orang, nggak akan bisa. Apa yang bisa diandalkan dari seorang Lukas? Nggak ada, saudara-saudara. Tapi ketika saudara itu mensupport, minimal dalam doa, maka saya bisa ada seperti sekarang ini. Itu karena campur tangan dan kasih saudara kepada saya. Lalu bagaimana? Apakah saudara juga bangga dengan orang tua saudara? Apakah saudara juga bangga dengan anak saudara? Apakah saudara juga bangga dengan keponakan saudara? Cucu saudara, apakah bangga? Ini yang jadi masalah. Karena sekarang dalam kehidupan rumah tangga, orang lebih banyak terjadi benturan ketimbang saling menghormati dan saling mengasihi. Coba seandainya di dalam diri kita sudah mulai ada rasa pahit, ada rasa dengki, ada rasa jengkel. Coba kita rasakan energinya seperti apa. Ganjel enggak di dalam diri saudara. Ini yang penting Bapak Ibu. Kembali ke masalah orang-orang Jepang ini saya cukup mengagumi. Karena kalau dilihat negara ini negara yang kecil. Dibanding Indonesia itu enggak ada apa-apanya, saudara-saudara. Orang Jepang, padahal kalau kita lihat di sana juga banyak bencana. Kena tsunami, kena gempa, itu banyak di Jepang.
Tetapi kenapa Jepang bisa menjadi sukses dalam perekonomian di Asia Timur? Karena mentalitas karakter itu dibentuk dari sejak kanak-kanak. Makanya saya kasih tema Perfect Character Building. Membentuk atau membangun karakter yang sempurna. Saudaraku yang terkasih, kenapa orang Jepang begitu mau bekerja dengan gigih? Karena dia sadar bahwa pesaing dia itu cukup banyak. Kalau dia asal-asalan, bosnya bisa pakai orang lain. Aku nggak butuh kamu, kerjanya lelet. Itu yang penting, saudara. Dan saya lihat pemuda di Jepang, setelah lulus dari SMA, mereka akan merasa malu untuk minta uang kepada orang tuanya. Jadi rata-rata orang-orang Jepang itu punya kemandirian yang sangat luar biasa. Dan pantang menyerah. Dan itu terjadi sejak Hiroshima dan Nagasaki mengalami kehancuran, bahkan munculnya tsunami beberapa waktu yang lalu. Ya. Infrastruktur parah di mana-mana, tetapi cepat mereka membangun. Dan mereka sungguh-sungguh di dalam melakukan tugasnya. Mereka saling bergotong royong. Yang berikutnya adalah loyalitas dalam pekerjaan dan perusahaan itu luar biasa orang-orang Jepang. Sangat jarang saudara menemukan orang Jepang yang kerjanya pindah-pindah. Sangat jarang sekali. Kenapa? Karena rata-rata orang Jepang itu loyalitasnya atas pekerjaannya itu luar biasa. Kalau dia bekerja di satu perusahaan, sekalipun gajinya kecil, tapi loyalitasnya tinggi. Kenapa? Dia merasa aku dikasih makan oleh perusahaan ini. Dan dia tekuni luar biasa. Memang kita tahu bahwa Jepang itu bukan penemu, bukan bangsa penemu. Tetapi lebih tepat, dia bangsa yang menyempurnakan penemuan orang lain. Saudara tahu, kereta peluru pertama itu dari Jepang, saudara-saudara. Kecepatannya luar biasa. Terus sekarang juga mau membangun, sedang berlomba dengan Cina yang dikenal dengan Hyperloop. Entah saudara sudah dengar atau belum istilah itu. Hyperloop itu ibarat seperti barang dimasukkan ke dalam pipa, disebul-bul gitu. Dan itu kecepatannya melebihi kecepatan pesawat. Kemarin saya mendengar satu berita Hyperloop yang di China, itu akan dibuat dari China ke New York, itu hanya beberapa jam saja. Mungkin kalau nggak salah 3 atau 4 jam saja. Luar biasa bukan? Padahal itu antar negara, kecepatannya kayak apa? Itu mereka sudah bersiap-siap, adu teknologi terus. Karena mereka tahu kalau mereka malas, mereka akan dilibas oleh negara lain. Dan di Jepang ini ada sesuatu yang sangat menarik, yaitu tradisi minta maaf. Kalau di Indonesia wes jelas salah, nggak mau minta maaf. Kalau minta maaf itu malu, saudara. Kalau di sana enggak, mereka bisa minta maaf kepada orang lain, dia merasa aku menang. Bukan sebagai seorang pecundang. Itu hebatnya di situ. Dan mereka memiliki hidup hemat. Mereka cerdas dalam mengelola dana. Saudara tahu, semua teknologi itu lebih banyak bersumber awalnya itu dari Jepang. Tapi mereka jarang mempergunakan teknologi-teknologi yang luar biasa itu. Untuk hal-hal yang cuman buat nonton. Tapi mereka lebih banyak untuk menabung. Untuk dipergunakan di hari depan mereka. Dan yang cukup menarik lagi adalah mereka bekerja secara teamwork. Teamwork itu kerja kelompok, saudara-saudara.
Jadi bekerja kelompok. Jadi mereka tidak merasa aku menang dewe, aku hebat dewe, tidak. Ya. Jadi kita juga di dalam pekerjaan Tuhan harusnya begitu. Kita kerja kelompok. Keberhasilan kita tidak lepas dari campur tangan orang lain. Ya. Ada anekdot yang sempat saya baca, dikatakan begini, satu orang profesor Jepang akan kalah dengan satu orang profesor Amerika. Tetapi 10 orang profesor Amerika akan kalah dengan 10 orang pekerja Jepang biasa yang berkelompok. Wow, hebat ya saudara. Satu profesor Jepang dia kalah sama profesornya Amerika. Tapi coba kumpulin 10 profesor Amerika. Sini kelompok kecil, bukan profesor lah. Lebih unggul mereka. Itu luar biasa. Budaya kerjasama ini begitu sangat dijunjung tinggi. Dan bekerjanya orang Jepang itu memiliki disiplin yang ketat. Sekali lagi, terlambat 1 menit bagi mereka sudah fatal. Dan mereka dalam bekerja, saudara enggak pernah melihat orang Jepang kerja sambil ngoceh mulutnya, ngerumpi, enggak ada saudara. Lihat saudara kalau di YouTube saudara lihat ya pabrik-pabrik yang ada di Jepang, mereka enggak ada yang ngerumpi, dia kerja urusannya sendiri-sendiri. Mereka melakukan apapun juga sendiri-sendiri. Nah, kalau di Jepang, saya lihat saudara, yang namanya senior itu dikatakan dengan kohai dan junior atau senpai, senior itu senpai, sementara junior itu kohai. Dan senior dan junior itu ditentukan bukan umur, tetapi lamanya orang bekerja di sebuah perusahaan. Misalnya ada orang yang umurnya 20 tahun, dia kerja di perusahaan itu sudah 5 tahun. Kemudian datang orang baru, seorang sarjana, ya, umurnya lebih tua. Dia tetap akan menghormati seniornya atau senpai ini sebagai orang yang lebih expert, lebih ahli. Karena dia punya pengalaman lebih banyak ketimbang pegawai baru, sekalipun dia lulusan sarjana apapun. Seorang senpai atau senior sekalipun umurnya lebih muda akan dihormati dan orang yang lebih tua pun akan berbicara dengan bahasa yang halus. Tata keramanya seperti itu saudara-saudara. Kemudian saya lihat ada lagi satu budaya yang namanya Shokunin Kishitsu. Shokunin Kishitsu itu lebih tepatnya menekuni satu bidang yang sangat dalam sekali. Saya ambil contoh misalnya, ketika seseorang mau bekerja di restoran yang pertama kali, dia tidak bisa langsung ngelayanin pembeli, angkat telepon, nggak boleh di sana. Mereka harus memulai dari nyuci piring dulu. Bekerja di kerjaan yang rendahan dulu. Bersihkan toilet, bersihkan kamar mandi, nyuci piring, dan sebagainya. Jadi nggak ada orang-orang junior lalu sok-sokan kayak orang senior, nggak ada saudara-saudara. Mereka harus mulai dari bawah. Jangan sampai mereka mengambil ngurusin toilet aja nggak becus kok mau ngurusin ini. Jadi mereka punya konsep seperti itu, ya. Itu yang disebut dengan Shokunin Kishitsu. Kemudian ada lagi budaya yang namanya nomikai atau acara umum bersama. Nomikai ini artinya begini, saudara. Ketika mereka sudah selesai bekerja, mereka itu akan minum bersama. Acara minum bersama. Nah di situ itu tidak ada perbedaan antara senior dengan junior. Nggak ada perbedaan.
Jadi untuk kerja, ya kerja. Di luar itu bahkan dikasih kebebasan yang namanya nomikai tadi, acara minum bersama. Gitu. Nah, kita melihat yang cukup menarik lagi, ketika mereka ada dalam sebuah acara, orang-orang Jepang itu punya budaya duduk depan. Beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia, orang kalau duduk senangnya di mana? Di belakang, saudara-saudara. Saya dulu sekolah juga senangnya duduk di belakang. Ya. Makanya dulu ya ada pepatah, anak-anak sekolah yang duduknya di belakang itu biasanya goblok-goblok sekolahnya. Ya. Tapi kalau di Jepang enggak, mereka punya budaya yang datang duluan dia penuhi kursi depan. Jadi kursi belakang itu kosong, yang kelihatan depan semua. Tapi beda, sekarang aja banyak yang duduknya di belakang, situ ada kosong, nggak ada yang dudukin. Ya, Bapak Ibu, ini kan sudah fakta gitu loh. Beda sekali dengan mereka. Dan kalau saya lihat, mereka ini memiliki sesuatu yang menarik, yaitu terbiasa dengan deadline. Tidak menunda-nunda waktu. Kalau dia dikasih tugas, dia punya deadline. Sampai kapan tugas ini akan selesai? Dia tahu, saudara-saudara. Jadi, di sini kita melihat bahwa tindakan yang baik itu akan mendatangkan berkat. Dan tentunya akan sangat disukai oleh banyak orang. Jadi malam hari ini, saya tunjukkan tentang bagaimana kita membentuk karakter yang sempurna sesuai dengan keinginan dari Bapa Yahweh. Dan saya percaya kalau kita mau mempraktekkan hal ini, kehidupan saudara akan jauh lebih baik dan hidupmu akan terus semakin meningkat. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Malam hari ini kami telah menyampaikan materi firman-Mu. Bagaimana cara-cara kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan memiliki karakter yang baik, yang sempurna. Sehingga benar-benar kami sebagai anak-anak-Mu akan bisa belajar lebih baik dari orang yang mungkin mereka juga tidak mengenal Engkau, tetapi mereka memiliki mental dan karakter yang baik. Terima kasih ya Bapak Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Alef Tahu Breaking News. Berikut pengumuman untuk minggu ini. Info kaum pria. Kami mengundang seluruh kaum pria untuk hadir dalam ibadah Men's Club yang akan diadakan pada hari Selasa, 26 Oktober 2021 pukul 6 sore di Kehilat dengan acara sharing bersama. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar bagi saudara. Bapak Yahweh memberkati. Ya, itulah pengumumannya Bapak Ibu, dan ini saya akan bacakan ucapan terima kasih. Shalom, kami keluarga dari Bapak Markus Sukarman mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala beserta keluarga tim kunjungan lansia Jemaat Alef Tahu Magelang atas dukungan baik moral maupun material dari sakit hingga dipanggil pulang Bapak Yahweh ke negeri cahaya. Kiranya Bapak Yahweh yang membalas kebaikan Bapak Ibu Saudara semua. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati. Nah, ini sudah saya bacakan ucapan terima kasih dari keluarga Pak Markus. Kita akan akhiri kebaktian kita Bapak Ibu. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri dan kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anakmu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita
Dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka. Wichuneka. Yesa Yahweh panau eleka. Wa yashem lecha shalom. Baruk ata Baer, Ufaruk ata Besadeh. Engkau akan diberkati di kota, dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripit nih, kau frayat matka, ufri fahem teka syekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tan akau misyar teka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata boboy kau, faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yesua hamasya berruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Segala kemuliaan
penghibur, duka lara menjadi bahagia.